Kadaslar, welcome back to my channel. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin semuanya. Sorry banget nih, telat upload konten tentang Idul Fitri di Turki ya. Sorry banget, sorry banget. Rencananya itu setelah Lebaran, hari Minggunya mau langsung upload, tapi ternyata banyak kendala. Kayak misalkan sakit, terus kemudian ada exam, terus ada urusan yang lainnya. Jadinya baru sempat upload sekarang. Dan sekarang di video kali ini aku bakalan menjawab semua pertanyaan yang sudah masuk. Jadi kan sebelumnya aku sudah membuat Q&A di Instagram aku, dan kemudian sekarang aku akan menjawab semua pertanyaan kalian terkait Lebaran atau Idul Fitri di Turki. Oke, pertanyaan pertama nih. Lebaran di situ kapan? Oke. Lebaran di sini itu tanggal 21 April 2023 dan itu serentak semuanya tanggal 21 April 2023 hari Jumat ya teman-teman. Jadi di sini itu nggak ada kayak yang ada yang lebaran hari Jumat, ada yang lebaran hari Sabtu gitu, nggak ada. Bahkan ketika lebaran pun aku kan datang ke KJRI Istanbul, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul. Itu pun juga lebarannya ikut hari Jumat, kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dapat ampau banyak nggak? Kayak gitu. Oke, jadi di sini itu juga culture-nya juga sama kayak di Indonesia. Jadi misalkan kayak misal habis sungkeman terus dikasih uang kayak gitu. Tapi di sini ada dua opsi teman-teman. Jadi orang tua itu atau yang pemilik rumahnya itu bisa ngasih uang atau coklat. Jadi kayak gitu, harus coklat ya. Jadi pilihannya cuma ada dua. Pilihannya itu ngasih uang atau coklat aja. Jadi nggak ada yang lain selain itu, kayak gitu. Dan biasanya anak kecil itu dapatnya coklat, ada juga yang dapat uang, kayak gitu. Dan besaran uangnya juga tergantung sama pihak yang bersangkutan mau ngasih berapa, mau ngasih 100, ngasih 200, ngasih 50, dan lain sebagainya itu terserah. Jadi tidak ada kayak nominal khusus yang mengharuskan harus ngasih segini, kayak gitu enggak. Terus kemudian adatnya juga sama sih kayak di Indonesia, misalkan anak yang besar gitu atau anak yang umurnya lebih tua itu dikasih lebih banyak dibandingkan anak yang umurnya masih kecil, dibandingkan ya kayak gitu. Jadi misalkan kakaknya dapatnya 100, terus kemudian adiknya dapatnya 50, contohnya seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. THR-nya gimana di sana? Oke, kalau di sini Idul Fitri itu bisa dikatakan nggak yang seheboh kayak di Indonesia, kayak gitu. Jadi di sini tuh culture-nya Idul Fitri itu ya kayak liburan-liburan biasa, kayak gitu. Nggak ada yang kayak gimana-gimana. Terus kemudian kalau aku sendiri itu nggak ada THR. Jadi di lingkup aku dan teman-teman aku gitu nggak ada kayak dapat THR atau tunjangan hari raya kayak gitu. Tapi di sini itu dalam 1 tahun biasanya ada double gaji 3 kali kayak gitu atau 4 kali tergantung perusahaannya. Jadi ketika double gajinya itu tergantung perusahaannya kayak gitu. Misalkan perusahaannya 1 tahun gajinya double 3 kali di bulan Februari, Juni, dan Oktober kayak gitu. Nah misalkan kalau Idul Fitrinya di bulan Februari ya berarti itu bertepatan dengan gaji double-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang kan Idul Fitrinya di bulan April kayak gitu. Nah, jadi nggak dapat gaji double kayak gitu. Jadi di sini gaji double itu ditentukan berdasarkan 1 tahun dapat berapa kali kayak gitu dan tidak tergantung dengan hari raya Idul Fitri kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya di situ makanan pokoknya apa? Kalau di Indonesia kan nasi. Nah, kalau di sini tentu makanan pokoknya itu adalah roti. Nah, dan rotinya uniknya juga di sini roti-roti yang untuk Lebaran, roti-roti ketika Ramadan dan ketika hari-hari biasa itu ada perbedaan. Nanti aku bakalan kasih gambarnya di sini ya, roti yang biasa di hari-hari biasa dan roti yang ada di hari raya Idul Fitri itu seperti apa. Aku bakalan kasih di sini nanti kalian bisa lihat. Nah, terus kemudian di situ ada mudik-mudik juga enggak gitu. Di sini juga ada sih mudik-mudik kayak gitu, tapi beneran deh, nggak yang kayak rame banget gitu, enggak, sama sekali enggak. Jadi mudiknya ya normal-normal aja, kalau mau pulang ke kampung halaman ya silahkan pulang, kalau enggak ya enggak kayak gitu. Dan kayak bukan suatu keharusan ketika
hari raya Idul Fitri itu pulang ke kampung halamannya masing-masing kayak gitu. Dan kemudian di sini juga liburnya cuma 4 hari, teman-teman. Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu aja. Kayak gitu. Jadi nggak yang selama kayak di Indonesia. Tapi beneran deh kayak rindu aja di Indonesia bener-bener apa ya, culture-nya beda kayak gitu. Terus kemudian di sini kalau ya ini ada pertanyaan juga sholat Idul Fitrinya gimana? Di sini sholat Idul Fitrinya itu cuman yang laki-laki aja. Jadi kayak sebelum hari raya Idul Fitri juga udah diumumkan bahwa ada sholat Idul Fitri di masjid dan kemudian hanya untuk laki-laki aja. Tapi kalau misalkan mau datang ke masjid yang perempuan gitu ya kan, paling nanti juga paling akan dilihatin kayak kok ini perempuan ada di sini kayak gitu, kayak hal yang aneh gitu kayak gitu. Tapi kalau misalkan nggak tahu ya nggak apa-apa, nggak bakalan dimarahin juga kayak gitu. Tapi di sini emang kalau sholat-sholat besar kayak Idul Fitri terus kemudian Idul Adha itu juga semua yang sholat itu adalah laki-lakinya teman-teman. Oke. Terus ada juga yang tanya ada kumpul bareng sesama WNI. Iya, kemarin aku itu waktu Lebaran, aku datang ke KJRI Istanbul, Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di Istanbul. Jadi di sana itu ada kayak bazar makanan Indonesia. Terus aku ke sana. Niatnya nih teman-teman, dari awal tuh niatnya aku pengen bikin konten, ya kan? Karena mumpung aku juga pengen melihatkan ini loh suasana Hari Raya Idul Fitri di Turki, kayak gitu. Terus kemudian ini juga makan-makan di apa namanya KJRI Istanbul, niatnya seperti itu. Tapi faktanya nggak bisa bikin konten karena lelah banget. Jadi teman-teman di sini itu kalau hari raya gitu, hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha kayak gitu, transportasi milik pemerintah itu gratis. Jadi ketika hari raya orang-orang itu malah healing atau orang-orang tuh pengen keluar semuanya kayak gitu karena transportasinya gratis. Jadi di stasiun terus kemudian yang terminal-terminal bis yang kayak gitu-gitu ramenya bukan main sampai kayak nggak bisa bernafas sampai mau apa namanya sampai bener-bener ngantri nih mau masuk keretanya kayak gitu. Terus kemudian pagi-paginya aku juga makannya cuma dikit, niatnya itu kan aku mau makan banyak di sana. Tapi ternyata ketika di transportasi umum ramainya bukan main, terus kemudian masih jalan jauh banget dan endingnya aku lelah dan aku di sana masih ngantri buat beli makanan Indonesianya itu. Kayak gitu jadinya aku udah nggak sempat udah nggak bisa mikir nih udah nggak sempet megang-megang kamera dan lain sebagainya. Pokoknya aku niatnya pengen makan aja karena udah capek lapar banget jadinya aku nggak bikin konten terkait hari raya Idul Fitri di hari pertama itu kayak gimana. Tapi nanti aku bakalan kasih tahu ke kalian karena aku setelah makan aku jalan-jalan kayak gitu nanti aku bakalan kasih videonya suasana jalanan di Istanbul ketika hari raya Idul Fitri hari pertama itu seperti apa. Jadi setelah aku ngomong basa-basi, ngomong banyak seperti ini, kayak gitu, habis ini kalian bakalan lihat video suasana Lebaran di Istanbul. Nah, terus kemudian teman-teman di sini juga, kalau misalkan di Jakarta kalau misalkan hari raya Idul Fitri itu kan bakalan sepi ya kan, karena orang-orang pada pergi ke kampung halaman. Tapi kalau di sini enggak. Istanbul kan juga ibaratkan kayak Jakarta gitu ya kan, kota besar dan bagus-bagus dan banyak tempat wisata. Jadi ketika Idul Fitri orang-orang itu malah pengen ke Istanbul. Selain transportasinya gratis, terus kemudian ya emang orang-orang pengen aja ke Istanbul kayak gitu. Pengen bener-bener jalan-jalan sama keluarganya bareng-bareng ke Istanbul kayak gitu. Itu nggak cuman rame di transportasi umumnya aja, bahkan sampai jalanannya macet bahkan yang punya mobil gitu juga keluar bareng keluarga untuk jalan-jalan ke Istanbul. Jadi bener-bener beda banget. Kalau di Jakarta kan sepi banget tuh, kayak ada penampakan Jakarta ketika Idul Fitri sepi banget. Nah kalau di sini malahan rame banget di Istanbulnya kayak gitu. Dan oke, ini juga ada pertanyaan, makanan-makanan apa selama Ramadan di Turki kayak gitu. Nanti aku juga bakalan kasih foto-fotonya ke kalian, display foto-foto makanan ketika Ramadan itu gimana dari buka puasa dan kemudian sahur. Nanti juga aku bakalan kasih foto-fotonya. Jadi simak video ini sampai akhir, kalian bakalan belajar banget mengenai kultur yang sangat berbeda walaupun di sini juga negara Islam, tapi untuk kultur
Idul Fitri, Ramadan itu sangat berbeda dengan Indonesia kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang tanya nih, kalau di sana ada ketupat atau opor nggak ketika Idul Fitri? Nah, di sini untuk Idul Fitrinya itu tidak ada makanan khas yang kayak misalkan di Indonesia kalau Idul Fitri harus masak opor kayak gitu. Itu sama sekali nggak ada kayak gitu. Emang sih ada makanan yang kayak oke, nanti kalau Lebaran buat ini kayak gitu, tapi bukan suatu keharusan yang setiap rumah harus masak itu kayak gitu. Jadi terserah mau masak atau enggak, terserah banget. Terus kemudian di sini juga di meja-mejanya juga tidak ada kayak toples-toples makanan gitu, sama sekali nggak ada. Mau beli makanan atau enggak itu terserah tuan rumah. Jadi bener-bener ya kayak liburan biasa kayak gitu. Jadi di meja juga nggak ada apa-apa, nggak ada makan kayak toples-toples makan gitu, nggak ada. Terus kemudian tetangga-tetangga juga biasa dan lain sebagainya juga biasa kayak gitu guys kulturnya di sini. Oke, sekarang saatnya nonton suasana Lebaran hari pertama di Turki dan nonton juga makanan-makanan yang aku makan atau menu-menu ketika Ramadan di Turki seperti apa. Oke, let's check it out. Simak video ini sampai akhir.
arkadaşlar, jadi begitulah suasana Ramadan dan Lebaran di Turki yang beda banget sama Indonesia. Semoga setelah nonton video kali ini kalian bisa nambah wawasan. Oke, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga bisa menikmati suasana Ramadan dan Lebaran di Turki. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. So, see you next video guys. Bye-bye.